Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seluruh jemaat Gesja Mission Care Tente Provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Gimana kabar Bapak Ibu? Saya harap dan saya yakin dan percaya bahwa kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, berkat penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan. Bahkan juga saya menyapa seluruh sahabat Tumai dimanapun Anda berada. Kiranya saat ini kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan, dan dalam keadaan berbahagia. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita akan belajar renungan kelompok sel atau renungan KKA. Diskusi kita pada minggu ini yaitu kita akan mau belajar tentang sebuah kisah inspiratif di dalam Alkitab, yaitu seorang yang bernama Yusuf. Yusuf anak dari Yakub atau anak dari Israel. Yusuf pernah menjadi seorang budak dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, tapi di Mesir ternyata Tuhan menyertai dia sehingga dia menjadi orang yang sangat sukses, orang kedua dari di bawah Firaun atau Perdana Menteri Mesir pada waktu itu. Bapak Ibu bisa bayangkan, dari seorang budak yang sangat rendah menjadi seorang penguasa di Mesir. Apa sih rahasia kesuksesan dari Yusuf? Sore ini kita akan belajar hal itu ya. Ternyata ada hal-hal yang membuat Yusuf ini menjadi sukses, disertai Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Saya percaya apapun status kita, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan dan kita juga melakukan bagian kita ya, yang akan kita pelajari pada sore hari ini dari kehidupan Yusuf ya. Dia tidak serta-merta menjadi sukses, tetapi tentunya ada proses yang begitu panjang sehingga dia bisa melewati itu, sehingga dia bisa menjadi sukses. Apa sih rahasia hidup sukses Yusuf? Yang pertama Bapak Ibu, adalah Yusuf sukses karena dia memiliki visi. Yusuf itu sukses karena dia memiliki visi. Tentunya visi yang berasal dari Tuhan sendiri. Bapak Ibu, Alkitab menceritakan ya dalam teks kita pada minggu ini, Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ya. Bapak Ibu baca dari kisah Yusuf ya sampai selesai, dan kita akan belajar banyak hal dari kisah ini. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Yang pertama tadi Bapak Ibu, Yusuf itu memiliki visi dan impian atau impian dalam kehidupannya. Pertama, visi dari Tuhan. Yang kedua adalah ya, kita berusaha untuk selalu memimpikan visi dari Tuhan itu dan berusaha untuk mengejarnya. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu sangat penting sekali kita memiliki impian atau visi, atau yang lebih sederhana adalah cita-cita ya. Seperti seorang anak sekolah dari kecil ya harus diajarkan punya cita-cita, karena orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang punya mimpi dan orang-orang yang punya cita-cita. Cita-cita atau impian, visi itu adalah tujuan hidup, atau seperti peta jalan kesuksesan kita, yaitu visi atau impian. Artinya Bapak Ibu, kalau seseorang itu tidak punya visi, tidak punya tujuan yang jelas, ya otomatis kegagalannya mungkin jauh lebih besar daripada kesuksesannya. Sebaliknya, ketika kita punya visi yang jelas, ya kita punya tujuan yang jelas, kita mau arah kita jelas, kita akan menjadi seperti apa, ya maka otomatis kita akan jauh lebih besar punya kesempatan untuk hidup dalam kesuksesan. Bapak Ibu, impian dan visi ini sangat membuat kita menjadi orang yang besar, Bapak Ibu. Ya.
Ah, kalau kita belajar dari kisah-kisah inspiratif, ya, satu kisah yang tidak saya lupa adalah dua anak kecil yang bernama Wilbur bersaudara, Wilbur dan Orville Wright bersaudara, yang pertama kali menemukan pesawat terbang. Mereka ini punya impian sejak kecil untuk bisa terbang di angkasa. Itu sebabnya mereka melakukan percobaan demi percobaan bagaimana supaya bisa terbang di angkasa. Kebetulan ayahnya seorang teolog, seorang pemimpin agama. Ayahnya mengatakan kepada dia bahwa kalian tidak mungkin bisa terbang di angkasa, karena seandainya Tuhan itu menciptakan manusia terbang di angkasa, tentunya Tuhan itu memberikan sayap kepada manusia. Tapi ternyata apa yang dikatakan orang tuanya kepada mereka itu tidak menyurutkan impian mereka. Mereka tetap bertekad punya mimpi yang besar untuk suatu saat bisa terbang di angkasa. Hanya lewat proses yang panjang, mereka meneliti dari banyak kegagalan yang mereka lakukan. Akhirnya mereka menjadi orang yang pertama kali menemukan pesawat terbang. Sehingga Bapak Ibu, kita bisa menikmati transportasi modern seperti pesawat terbang ini berkat dari visi kedua orang anak kecil yang luar biasa ini. Dari kisah ini kita belajar bahwa ternyata orang-orang yang besar adalah orang-orang yang punya visi. Seorang yang bernama Paul Hovey pernah berkata begini, bahwa dunia orang buta dibatasi oleh sentuhannya, dunia orang hebat dibatasi oleh impiannya atau visinya. Bapak Ibu, dalam cerita ini Yusuf ini memiliki visi yang luar biasa. Dia bermimpi bahwa suatu saat dia akan menjadi seorang penguasa, dan dia menceritakan visinya kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya bukan mendukungnya, bahkan keluarganya, saudara-saudaranya bahkan menjadi sakit hati. Hanya mereka merencanakan yang jahat bagi Yusuf. Mereka menjual Yusuf kepada seorang pedagang Mesir dan dijual di sana, dilemparkan ke sumur, Bapak Ibu, dan akhirnya dijual menjadi seorang budak di Mesir. Mereka sangka bahwa akhir hidup Yusuf telah berakhir. Tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, meskipun Yusuf sebagai seorang budak di Mesir, dia punya visi. Visi itu yang membuat dia menjadi tetap bertahan, tetap semangat untuk menggapai visi ini, dan dia akhirnya menjadi sukses. Bapak Ibu dan dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kita semua? Dalam hidup kita ini kita harus punya impian, punya visi. Dalam masa depan kita harus punya visi yang jelas. Dalam usaha kita harus ada visi yang jelas. Dalam pelayanan kita ada visi yang jelas. Dalam hidup kita secara keseluruhan harus kita memiliki namanya visi yang jelas. Karena visi itu menentukan arah hidup kita ke depan. Oke. Yang kedua Bapak Ibu, selain Yusuf ini punya visi, yang kedua adalah Yusuf ini adalah seorang yang bertanggung jawab, Bapak Ibu, untuk menjadi sukses dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam hal apapun, kita harus bertanggung jawab. Tanggung jawab ini sangat penting. Saya percaya atasan saudara tidak mungkin mempercayakan kepada saudara jabatan, tapi melihat saudara tidak bertanggung jawab, tidak mungkin dipercayakan jabatan yang bagus bagi saudara. Justru dari hal kecil Bapak Ibu kita bertanggung jawab, maka Tuhan itu akan memberikan kesempatan kepada kita, mempercayakan hal-hal yang lebih besar kepada kita, karena kita sudah terbiasa bertanggung jawab dalam hal yang kecil. Jadi bertanggung jawablah, memiliki integritas dalam hidup itu sangat penting. Kejujuran, Bapak Ibu, apapun pekerjaan kita, ya, apapun hubungan kita dengan orang lain, kita harus memegang namanya tanggung jawab. Kita bertanggung jawab melakukan bagian kita. Nah, di dalam kisah Yusuf ini dikatakan bahwa Yusuf ini orang yang bertanggung jawab. Ia disuruh bapaknya membawa bekal bagi saudara-saudaranya. Ia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ia kerjakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh di rumah Potifar. Ia juga mengerjakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh di penjara. Bahkan ia juga mengerjakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh di Mesir. Tidak heran dia menjadi orang sukses karena dia sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaannya dengan tanggung jawab dan kejujuran. Jadi Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Ya, apapun posisi kita,
belajarlah untuk bertanggung jawab dengan pekerjaanmu, dengan apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Maka saya percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan kesuksesan, memberikan cara untuk menuju sukses ketika seseorang itu belajar bertanggung jawab dalam kehidupannya, belajar bersungguh-sungguh di dalam pekerjaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menjadi pekerjaan, apapun pekerjaan kita tidak akan berhasil kalau kita itu mengerjakannya tidak sungguh-sungguh, asal-asalan, main-main, maka pekerjaan kita itu tidak akan sukses. Tetapi ketika kita mengerjakan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, maka saya percaya bahwa pasti akan menjadi berkembang usahanya, jabatan dan karirnya makin meningkat. Ketika kita mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab, dengan sungguh-sungguh meniti karir kita dengan baik, maka kita akan menjadi sukses di kemudian hari. Tapi kalau kita main-main, maka tidak mungkin kita akan menggapai namanya kesuksesan. Oke, hal yang ketiga Bapak Ibu, Yusuf itu sukses karena ia pandai bergaul dan pandai menempatkan diri. Alkitab mengatakan bahwa Yusuf itu disenangi oleh majikannya yang bernama Potifar. Yusuf itu juga disenangi oleh kepala penjara. Bahkan Yusuf juga disenangi oleh Raja Firaun. Ini membuktikan kepada kita bahwa Yusuf itu bukan hanya punya visi, bukan hanya bertanggung jawab, tapi Yusuf itu pandai bergaul dan pandai menempatkan diri. Bapak Ibu, intinya begini, kalau kita mau sukses, kita memang harus membuka diri kita bergaul dengan orang-orang hebat. Ya, seorang motivator terkenal di Indonesia, saya sering mengikuti kisahnya di YouTube yang bernama Bapak Tung Desem Waringin, yang mengatakan bahwa kalau Anda mau hebat, Anda harus bergaul dengan orang-orang hebat. Anda mau sukses, Anda harus belajar dari orang-orang yang sukses. Itu benar Bapak Ibu ya. Dengan siapa kita bergaul ya, dengan siapa kita menghabiskan waktu kita ya, itu sangat berpengaruh sekali dalam karir kita ya. Jadi milikilah bergaul dengan orang-orang yang hebat, belajar dari orang-orang yang sudah sukses, milikilah mentor yang baik, otomatis mereka yang akan berperan penting dalam kesuksesan hidup kita. Yusuf itu orang yang suka bergaul, suka menempatkan diri dengan baik sehingga dia dipercayakan oleh bahkan orang sekelas Raja Firaun pun mempercayakan semua pemerintahan di Mesir kepadanya, karena dia belajar untuk bergaul dan belajar dari orang-orang hebat. Demikian juga dengan kita semua Bapak Ibu. Belajarlah dari orang-orang yang lebih hebat dari kita ya, maka kita justru memiliki kesempatan untuk sukses lebih besar. Kalau kita belajar dari orang-orang yang tidak jelas hidupnya, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak jelas, maka hidup kita juga seperti itu. Dan yang paling penting yang keempat adalah Bapak Ibu, Yusuf ini adalah seorang yang takut kepada Tuhan. Dia selalu menjaga kekudusannya di hadapan Tuhan. Meskipun dia sudah merantau begitu lama, terpisah dari orang tuanya dan saudara-saudaranya. Dia di tanah rantau, namun dia tetap selalu takut akan Tuhan. Bahkan kita sudah pernah ingat ceritanya. Yusuf ini pernah digoda oleh istri Potifar di Mesir untuk berbuat zina dengan dia. Tapi Yusuf menolak untuk melakukannya karena dia takut kepada Tuhan. Jadi takut kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, itu kunci kesuksesan kita, kunci masa depan kita. Mau menjadi sukses, kita harus belajar mengandalkan Tuhan, belajar berjalan bersama dengan Tuhan ya, hidup di dalam kekudusan. Oke Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini renungan kita pada minggu ini yang bisa saya bagikan kepada kita, kiranya menjadi inspirasi kepada kita. Apapun pekerjaan kita mau belajar dari Yusuf ini ya, apapun posisi kita, saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, dan Tuhan menempatkan kita bukan menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Bapak Ibu, demikian renungan kita pada sore hari ini. Sampai berjumpa di renungan kita minggu depan. Dan kiranya doa saya, Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan selalu sukses luar biasa. Dan akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sampai jumpa dan selalu salam hebat luar biasa. Tuhan memberkati.